Sampai hari ini masih ada saja yang bertanya, benarkah ada perang di Jazirah Arab, di Timur Tengah antara Iran dan Israel? Lah kamu hidup di mana, bro? Lah itu pemberitaan di media televisi, radio, jurnalis independen, media-media online, di sosial media, semuanya memberitakan tentang perang, saling serang, saling adu kekuatan, persenjataan antara dua negara, Israel dan Iran. Jadi masih belum yakin ada perang di sana? Nah, itu sudah terjadi 8 hari dengan hari ini. Apa yang terjadi? Ya perang. Awalnya kembali lagi ke sejarah. Kalau yang terawal-awal dari sejak tahun 1948 ketika Israel menyatakan bahwa mereka adalah sebuah bangsa di Timur Tengah sana. Kalau kejadian yang memicu peperangan, adu gengsi, adu rudal, adu misil, adu kekuatan persenjataan antara dua negara dari pekan kemarin, tepatnya di tanggal 12 dan 13 ketika Israel tiba-tiba saja menyerang pusat pertahanan atau pusat militer negara Iran. Dan 3 hari setelahnya, karena menimbulkan banyak kerusakan dan menyebabkan petinggi-petinggi militer Iran tewas, Iran membalas. Dan gempuran Iran ini tidak semata-mata menggempur pertahanan militer Israel, tapi membombardir. Dan yang terjadi adalah bintang-bintang di langit pada berjatuhan. Bukan bintang-bintang yang sebenarnya, tapi misil dan roket rudal dari Iran. Itu baru pembalasan. Tapi hari ini kita membahas apa sih sebenarnya? Membahas perang. Kemarin kita juga di awal-awal membahas perang. Enggak, kita membahas negeri Iran. Bukan konten geografi kita, tapi kita akan mengenal sebagai informasi. Negeri Iran adalah negeri yang damai, negeri yang mencintai perdamaian juga. Mari kita simak dari teman-teman mengulas tentang negara Iran. Inilah alasan mengapa Iran hampir tidak mungkin untuk ditaklukkan. Pertama, karena faktor geografis. Iran adalah negara yang sangat luas, 7 kali lebih besar dari Inggris, dan dikelilingi oleh benteng alam. Di sebelah barat ada pegunungan Zagros yang menjulang tinggi, sedangkan di selatan terdapat garis pantai yang terjal. Di antara keduanya, terdapat 2 gurun besar yang membentuk wilayah yang hampir mustahil ditembus oleh pasukan musuh. Kedua, Iran memiliki kendali strategis atas Selat Hormuz, jalur penting tempat mengalirnya sekitar 20% pasokan minyak dunia. Ketiga, Iran memiliki cadangan minyak dalam jumlah sangat besar. Dalam banyak perang, negara biasanya kehabisan energi dengan cepat. Namun Iran duduk di atas cadangan minyak terbesar keempat di dunia, sehingga meskipun terputus dari pasokan luar, Iran tetap bisa menyuplai energinya sendiri selama lebih dari 200 tahun. Keempat, rakyatnya. Iran memiliki lebih dari 80 juta penduduk yang sangat mencintai negaranya dan, seperti yang tercatat dalam sejarah, tidak takut untuk membela tanah air mereka. Terakhir, Iran juga memiliki cadangan uranium. Meskipun tidak sebesar negara lain, jumlahnya cukup untuk menjalankan program nuklirnya dan memproduksi banyak uranium yang diperkaya untuk keperluan strategis lainnya. Informasi tentang negara Iran. Semoga memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita. Bukankah Iran adalah salah satu kontestan yang lolos ke Piala Dunia? Ya, jadi kita ngomong bola ya. Benar. Jadi Iran salah satu negara yang sudah dipastikan lolos menuju Piala Dunia 2026. Tapi ya sebelumnya kita sudah tahu bahwa Iran lolos. Dan kemarin setelah terjadi insiden ataupun konflik ini, eskalasi yang menyebabkan kedua negara Iran dan Israel bertempur, ya kita baru tahu ternyata hal ini kemungkinannya akan berdampak luas dan akan berdampak lebih kepada dunia, baik itu perekonomian,
lalu juga tentang apapun yang berkaitan dengan kehidupan eskalasi di dunia pasti mengarah ke kejadian ini. Kalau kita melihat ke olahraga, Amerika Serikat adalah sekutu yang paling mendukung Israel. Dan Amerika adalah tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 karena yang terpilih menjadi venue-venue pertandingan nanti di Piala Dunia mayoritas kebanyakan dilaksanakan di Amerika, sementara di Meksiko cuman ada 2 stadion, di Kanada pun demikian. Jadi stadion-stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia 2026 nanti kebanyakan di Amerika. Apa yang terjadi bila perang ini benar-benar terjadi? Tentunya Amerika tidak akan tinggal diam karena sekutu terbaiknya Israel dibombardir dan nyaris akan diratakan dengan tanah oleh Iran. Kalau konflik dan perang ini terus terjadi sampai tahun 2026, kemungkinannya Piala Dunia tertunda. Itu Piala Dunia yang tertunda. Bagaimana dengan ronde keempat zona Asia yang diikuti oleh 6 negara peserta? Apakah juga akan terdampak? Otomatis terdampak. Nah, Piala Dunia saja akan pengaruh, apalagi masih babak penyisihan putaran keempat. Dan yang kita khawatirkan karena untuk olahraga sepak bola Asia AFC belum fix menunjuk host atau tuan rumah penyelenggara putaran keempat. Nah, kejadian perang Israel dan Iran terjadinya di Timur Tengah, sementara para kontestan dari 6 kontestan ini semuanya juga berasal dari Timur Tengah. Cuman Indonesia saja sebagai anak bawang dari Asia Tenggara. Itu apa yang terjadi? Bila AFC tetap menunjuk 2 negara, Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, pasti akan berdampak. Olehnya sudah macam-macam berita dan informasi simpang siur di media bahwa kemungkinannya akan dilakukan penyisihan putaran keempat di tempat yang agak sedikit aman. Ya, kalau Korea Selatan sudah mengajukan diri, Indonesia juga mengajukan diri karena Indonesia adalah salah satu peserta atau kontestan di penyisihan putaran keempat ini. Tapi sepertinya mereka yang kebanyakan dari negara-negara Timur Tengah tidak akan menginginkan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, jadi yang tempat-tempat netral seperti Jepang, Australia, ataupun Korea Selatan. Nah, harapan kita dimanapun kita tetap menjanjikan dan mensupport, mendukung, memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hari ini kita membuat konten ya singkat saja karena waktu-waktu kita ini waktu-waktu menegangkan karena kita juga ikut larut dan menyimak informasi-informasi tentang kejadian perang Iran dan Israel. Selain itu berita politik yang di dalam negeri, berita sepak bola kita yang lainnya, Piala Presiden akan digelar tidak lama lagi dan akan merangkul beberapa tim yang sepertinya tim-tim dari luar akan juga ikut berpartisipasi dalam Piala Presiden ini, dan kemungkinannya Persib, Persija, atau Bali United, atau Oxford, atau yang lainnya. Yang jelas, tim-tim dari luar negeri juga akan ikut hadir memeriahkan Piala Presiden. Tapi yang banyak dibahas oleh para pencinta sepak bola, negara-negara Timur Tengah, kawasan Timur Tengah akan mengadakan semacam turnamen sekawasan, menghadirkan negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia dan juga yang masih ikut di putaran keempat. Juga ada undangan. Nah, negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia,
menyatakan bahwa mereka juga diundang, tapi belum jelas kepastiannya. Yang jelas turnamen KAFA, asosiasi atau penyelenggara di turnamen ini menyatakan bahwa akan digelar turnamen September. Dan itu yang kita tahu, yang kita dengar. Sementara itu Liga Nasional, Liga 1 BRI, Liga 2 Pegadaian akan juga segera memulai guliran turnamen di musim 2025-2026. Semoga saja hal-hal yang terbaik. Kalau bursa transfer nanti kita bahas di konten berikutnya. Ya, semoga saja semuanya akan baik-baik saja dan perang Israel Iran yang sudah dimulai dari sejak sepekan kemarin bisa gencatan senjata bisa terwujud dan menyelesaikan dengan kompromi-kompromi, dengan yang jelas dengan perdamaian di hati dan pikiran kita. Apa benar ini? Oh ya. Terima kasih sudah menyimak konten-konten kita di kanal Deddy Sapa Teman. Sekali lagi terima kasih, dukung terus sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Peluang kita masih sangat besar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.